Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, AMM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bahwa salah satu konsultan itu dia harus bisa melakukan proses konfigurasi ya. Jadi mutlak bagi semua konsultan baik di modul PP maupun modul QM atau PM, mereka wajib menguasai konsep yang konfigurasi yang harus dilakukan di SAP gitu ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman SAP PP modul. Saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan proses konfigurasi yang ada di SAP PP Production Order, khususnya utamanya pada configuration basic data, work center, routing, dan material assignment ya. Jadi ini pokok banget, jadi ini ada penting, jadi teman-teman agar memperhatikan, agar tahu bagaimana cara melakukan proses konfigurasi pada master data. Next, nanti kalau sempat kita lanjutkan. Konfigurasi yang kedua adalah pada soft floor control ya, dimana di sini didefinisikan bahwa dianalogikan kita mempunyai order type baru ya. Kita akan membuat suatu order type baru atau membuat proses bisnis baru di produksi. Nah, langkah-langkahnya tentu saja dia selain disuggest untuk membuat order type, maka kita juga harus melakukan proses konfigurasi pada order type tersebut agar berfungsi ketika menjalankan order gitu ya. Untuk langkah pertama nanti kita mulai dari sini dulu ya, dari konfigurasi work center. Nah, sebelum kita masuk ke materi SAP-nya, sistem SAP-nya, ada beberapa hal yang sebentar saya ingin menyampaikan ke teman-teman, bahwa di situs ini ya, teman-teman udah tahu bahwa di SAP Indonesia.net ini adalah berbagai materi artikel SAP keempat modul, PP, QM, MM, dan PM. Semuanya tergabung di sini di SAP Indonesia.net. Jadi teman-teman yang ingin mencari referensi di modulnya keempat tersebut, silakan nanti teman-teman mencari di sini. Secara silabus yang saya paparkan di masing-masing 4 modul itu adalah sudah mewakili dan sudah cukup lengkap untuk menjadi seorang konsultan SAP PP, QM, PM gitu ya. Kita lihat di silabus SAP PP ya, seperti ini konsepnya. Jadi ada menu master data ya, pada material, BOM, work center, routing, production version. Kemudian juga ada planning prosesnya, MRP, dan production order execution ya. Ini adalah proses kegiatan sehari-hari dari produksi, mulai dari creation ya, kemudian release, capacity scheduling, material availability, kemudian good issue, confirmation, good receipt, dan PECO. Dan yang terakhir adalah configuration. Jadi di modul yang 3 khususnya ya, PP, QM, dan PM, saya mengajarkan juga konsep configuration. Bagaimana kita cara melakukan proses konfigurasi pada PP ya. Sebagaimana di materi video tutorial ini nanti saya akan membagikan ke teman-teman. Kita akan configure dari master data PP ya. Kemudian kita lihat silabus yang lain, misalnya ini SAP QM ya. Di SAP QM pun saya membuat suatu artikel, materinya berdasarkan silabus yang saya susun seperti ini. Ada master datanya ya, ada master data activation pada material master, kemudian MIC ya, sampling, prosedur, kemudian code and code group, catalog, inspection method. Nah, di prosesnya nanti ada planning and execution, bagaimana cara membuat inspection planning, bagaimana cara UD ya, UD result recording,
Kemudian nanti juga ada model inspection type ya. Jadi ada beberapa model inspection type, kemudian material specification. Juga nanti integrated QM-nya dengan modul yang lain, karena QM ini adalah modul kecil, lebih banyaknya dia integrasi mensupport ke modul-modul yang lain seperti pada procurement. Di sini Anda nanti lihat GR inspection untuk purchase order, atau tanpa purchase order kita bisa pasangkan quality management. Kemudian QM pada production, tentu saja ini harus ada pengecekan ya pada hasil proses produksi. Jadi QM itu nanti berfungsi bisa menjadi pengecekan pada raw mat, packaging chemical material, ataupun bisa pengecekan pada hasil proses produksi, baik itu finished product maupun semi finished product ya. Kemudian juga ini quality management pada SD, tentu saja pada saat kita mau menjual barang kita harus lolos QC dulu ya. Dan terakhir adalah integrasi QM dengan plant maintenance. Biasanya ini untuk masalah yang memerlukan calibration ya, maka nanti ada integrasi dengan PM. Yang lainnya ada quality notification, ini kemudian quality certificate, stability study, dan configuration. Tidak lupa juga pembahasan configuration ada ya. Kita lihat yang di PM sebentar. Ini yang di PM. Oh, ini yang kita lihat yang di PM. Nanti teman-teman yang memang pada modulnya baik itu PM, QM maupun PP bisa ngelihat mencari referensi yang ada di sini ya. Kita lihat silabus PM, ada banyak master data PM ya, seperti ini. Ini semua sudah dibahas di artikel sini, baik itu pada paparan bisnis prosesnya maupun video tutorialnya ya. Kalau seperti ini nanti Anda bisa ngelihat. Nah, ini dia konsepnya, kemudian ada video tutorialnya gitu ya. Kemudian kita lihat yang lain juga, prosesnya ada breakdown atau corrective maintenance proses, kemudian nanti ada preventive maintenance ya, ada preventive maintenance, ada refurbishment maintenance ya. Dan tidak lupa juga di sini ada configuration, yang mana di configuration dari SAP PM itu ada dua ya. Nanti configuration pada pada notification, satunya lagi pada maintenance order ya. Semua dibahas sudah lengkap di sini. Hanya saja yang di ini pembahasannya tidak detail dan durasinya juga tidak lama ya. Teman-teman yang ingin fokus nanti bisa ke sini ya, ke materi sapindonesia.net. Ini akan lebih tertata, lebih terstruktur, Anda mempelajarinya lebih terarah ya. Dan materinya pun secara online ya, Anda bisa melihat kapanpun. Kemudian juga untuk yang sudah jadi member bisa saya emailkan ya materinya. Manakala Anda tidak bisa online seterusnya, bisa saya berikan ke email Anda ya, baik itu file PPT atau PDF maupun video tutorialnya. Anda bisa mempelajari kapanpun ya. Oke, saya kira sekilas tentang situs yang saya buat dan akan terus berkembang. Saya akan update terus dengan project-project yang saya dapatkan. Nah, ini kita akan mulai dari yang pertama adalah ya, bagaimana cara melakukan proses konfigurasi pada work center standar value define parameter ya. Kita akan lihat dan nanti saya akan jelaskan fungsinya dari define parameter. Oke, kita masuk ke SAP-nya. Kita lihat di SPRO. SPRO adalah custom untuk konfigurasi di sini ya. Kemudian SAP reference IMG, Anda masuk ke production yang ini. Kemudian di basic data ya, karena dia masih membicarakan basic data, work center adanya di basic data ya. Kemudian di general data, kemudian Anda masuk ke standard value ya. Nah, di sini ada define parameter, kemudian define standard value key. Ini maksudnya adalah di dalam work center itu nanti
di planning ada beberapa kegiatan ya. Kalau misalnya Anda mempunyai satu mesin, tentunya dia ada activity dari mesin ya, misalnya setup mesin ya, proses mesin atau labor. Nah, untuk konfigurasinya Anda lakukan di sini ya. Kita lihat di define parameter seperti ini. Misalnya saya ambil yang standar di sini sub ini ya. Ini standarnya SAP nih, sub baris bawah 01. Kalau kita lihat ini seperti ini ya. Kita setup untuk mesin menggunakan parameter ini gitu ya. Nah, untuk mesin, untuk setup. Sedangkan untuk mesin yang ini sub 02 ini standar ya. Anda bisa pakai yang ini, boleh nggak apa-apa. Atau Anda copy juga nggak masalah ya. Ini saya lihat mesin seperti ini, dia pembuatan parameternya. Kemudian labor sub 03 labor. Yang harus Anda perhatikan di sini adalah dimension ya. Ini adalah time, berarti dalam satuan waktu. Kemudian standar value unitnya ini adalah min. Min itu adalah minute ya, dalam menit gitu. Artinya nanti ketika proses itu ya, proses durasi itu mesin kita ukur dalam satuan value-nya adalah unit menit, gitu ya. Jadi dalam menit, nanti makanya kita setting seperti itu. Kalaupun Anda ada kebutuhan lain, Anda bisa tambah. Seperti di sini teman-teman yang lain menambahkan, misalnya contoh ini jet set ya. Ini sebenarnya copy dari sana, dari sub 01 ya. Cuman saya kasih nama jadi jet set. Nah, intinya sama. Cuman nanti di sini, nah teman-teman kalau memang durasinya tidak menit, teman bisa ganti dengan hours ya, atau H atau HR. Ya, terserah. Jadi kenapa satuan standar value unit ini menentukan proses. Jadi kalau mesin itu, kalau di pabrik yang besar, tentunya dia menggunakan hours ya. Dalam satu proses itu mereka menghitungnya satu shift dan 8 jam. Maka satuannya yang digunakan di sini parameternya adalah hours atau HR gitu ya. Tergantung, makanya Anda mesti lihat juga proses produksinya. Oke. Nah, nanti setelah tersimpan dia akan minta namanya transport ya. Jadi nanti akan dikumpulkan diberikan ke basis untuk melakukan proses pemindahan ke production. Itu yang tadi yang define parameter. Kemudian kita lihat standar value key. Oke, standar value key adalah kumpulan dari parameter yang kita buat. Sebagai contoh ini contoh jet NPR ya, kita klik 2 kali. Nah, ini dia mesin proses normal production ini ya. Itu dia terdiri dari parameter setup, production time, dan labor gitu ya. Anda pun bisa menambahkan, misalnya dia ada lagi person gitu atau ada fuel gitu ya, terserah ya gitu ya. Ini sebagai contoh begini aja ya. Oke, jadi yang kedua ini udah tadi kan work center, general data, standar value, define standar value key ya. Sekaligus tadi kita bahas adalah pembuatan parameternya, dan ini pengaktifan standar value key. Di mana standar value key-nya nanti kalau teman-teman kita lihat ya, /o cr03. Kalau kita ingin lihat adanya standar value key, Anda buka di work center-nya. Nah, misalnya saya lihat work center ini ya. Nah, standar value key yang ini saya pakai ZNPR. ZNPR itu ada standar value key di mana dia mempunyai parameter yang ini. Setup, production time, labor ya. Kalau kita lihat yang ini ya kan sama kan. ZNPR dia mempunyai Z setup, Z pro, dan Z lab gitu ya. Oke, jadi tahap pertama Anda buat standar value key di work center ya. Kemudian yang ketiga, Anda buat ini optional ya. Optional itu bisa Anda buat ataupun tidak. Kalau misalnya mesin itu dia mempunyai orang yang responsible ya Anda buat. Kalau nggak ada sih nggak bisa dikosongin juga, tidak masalah ya.
Kita lihat work center general data, determine person responsible. Nah, ini ya di bawahnya ya, Anda perhatikan determine person responsible. Kalau ini Anda mau menambahkan tinggal buat aja ya. Buat berdasarkan plannya. Ini kan plannya ada nih. Saya lihat nah, seperti ini ya. Plan 1000. Ini bebas sih ya. Misalnya saya bikin gitu ya. Nah, ini plannya Anda masukkan. Kemudian person responsible-nya ya seperti itu ya. Kita coba plan. Nah ya, cuman keterangannya belum. PPIC responsible gitu ya. Misalnya PPIC ini saya barusan bikin. Oke, jadi ini adalah opsional, Anda bisa pakai atau tidak, dan adanya di sini ya. Coba kita lihat ini person responsible ya. Kalau kita search di sini tadi yang PP yang ini ya, PPIC responsible gitu ya. Oke, kita lanjut. Work center routing data, define control key. Ya, ini juga penting. Kalau ini adalah penting, Anda harus perhatikan define control key ya. Kita lihat define control key. Ini saya tutup udah. Adanya di routing ya. Nah, tadi kan adanya di general. Ini kan general ya. General saya tutup. Nah, sekarang adanya di routing. Define control key di sini. Nah, control key ini ada sebenarnya udah di setting sama SAP ya. Tapi kita pun bisa copy dari yang ada ya. Biasanya kalau proses production order biasanya diawali dengan PP ya. Seperti ini nih. PP 01. Nah, sedangkan kalau proses industri biasanya PI gitu ya. Jadi SAP sudah membuatkan default lah. Tapi terserah Anda mau buat sendiri juga bisa. Ini seperti ini ya. PI 01. Nah, ini bergabung dengan modul lain ya. Misalnya kalau kita lihat ini ada PS ya, modul PS, dia juga di sini ada control key-nya. Kemudian ini QM untuk modul quality management, dia juga menggunakan control key juga nanti. Nah, ini Anda bisa copy seperti ini ya, Z gitu. Kalau memang mau berbeda dari yang standar SAP tidak ada masalah ya. Kita lihat yang PP yang ini ya, PP01. Nah, isinya adalah informasi tentang ini di scheduling enggak gitu ya. Yang in-house production ini kita scheduling. Kemudian dihitung enggak requirement dari raw mat-nya? Ya, kita capacity dari requirement-nya kita hitung. Kemudian kalau ada inspection, nah kalau menggunakan QM ya. Kalau enggak ya nggak usah. Auto good receipt enggak? Kalau ini auto good receipt berarti pada saat GR dia otomatis atau enggak? Atau kalau enggak ya berarti di kosong, nggak ditik gitu ya. Kalau ini adalah printan, ini juga printan. Kemudian yang confirmation ini dua, ini artinya konfirmasi dilakukan. Ada juga yang konfirmasi tidak mesti gitu ya. Jadi nggak usah konfirmasi, bisa juga. Atau modelnya milestone. Milestone itu berarti kalau misalnya ada 5 operation ya di work center, di routing ya, kita lihat routing deh ya. Nah, kita lihat routing kayak gini ya. Nah, ini adalah belum. Sebentar, saya ini arahan dulu ke operation. Jadi tadi kita ngomongin standar control key ya. Sorry, ini yang disebut dengan control key. Control key. Nah, ya kan, define control key. Oke ya. Nah, ini dia fungsinya nanti di sini. PP95. Anda mau pakai yang bagaimana tadi pilihannya? Apakah yang auto GR, apakah yang ada inspection, Anda bisa pasangkan di sini di control key ya.
Nah, tadi yang milestone itu kalau misalnya operationnya ada 10, 20, 30 sampai 50 dah ya. Nah, di sini kan control key-nya Anda pasang nanti misalnya ya. Dipasang itu control key-nya dengan milestone ya, dengan milestone itu tadi milestone. Nah, dengan mengaktifkan yang milestone dengan yang ini satu, berarti ininya satu ya, dan PP01 ininya artinya nanti ketika proses konfirmasi cukup satu routing aja, satu operation aja maksud saya. Kan tadi ada 5 operation, cukup satu operation aja Anda konfirmasi, semuanya akan terproses secara automatically gitu. Itu yang disebut dengan milestone gitu ya. Kadang kan ada perusahaan seperti itu, jadi tidak perlu konfirmasi berulang-ulang, dia udah sekaligus aja gitu ya. Oke, kita ini udah. Sekarang kita lanjut ke capacity planning. Determine capacity planner ini pun opsional sebenarnya ya, bisa Anda pasangkan atau tidak. Kita lihat capacity planning. Ini routing sudah. Sekarang masuk ke capacity planning ya. Kalau Anda config enaknya dari atas ya, urut bisa menelusuri gitu ya. Determine capacity planner yang ini ya. Nah, ini pun opsional, Anda bisa tambahkan gitu ya. Adalah yang melakukan proses dari responsibility dari capacity plannernya mesin gitu ya. Ini sih opsional, boleh Anda pasangkan atau tidak ya. Oke, kemudian capacity planning kita lihat di sini. Ya. Oke, capacity planning bentar. Misalnya saya mau lihat yang ini ya, 000 capacity planner 001 ya, seperti ini ya. Coba ini bukan, kita lihat capacity mesin. Nah, ini ya. Ini capacity planner grupnya ada di sini. Sebenarnya opsional, Anda boleh pasangkan atau tidak, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah work center formula. Nah, ini wajib Anda pahami maksudnya ya. Berarti kita masuk ke capacity planning. Kita lihat. Sorry, bukan ini. Capacity planning. Nah, ini ya. Work center formula. Oke, define formula parameter for work center, kemudian define formula for work center. Kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah parameternya. Ya, jadi parameter dari perhitungan formula work center. Kita lihat yang tadi misalnya ini ya, sub 01. Ini adalah setup. Ini sama kayak tadi ya, sebenarnya dia parameternya informasinya sama, jadi dia membaca tabel yang sama gitu ya. Oke, ini paham ya. Kemudian kita lihat formulanya, define formula for work center. Nah, misalnya kita bikin, nah ini saya udah bikin contoh ya, ZPROS ya, ketik 2 kali. Nah, di sini kita pasangkan. Nah, saya punya formula ada ZSet, artinya hitungan setup mesin ditambah ZSet mesin ditambah operation dikali sub 09 dibagi sub 08. Sub 09 adalah jumlah target quantity, sedangkan sub 08 adalah base quantity. Gitu ya. Coba kita lihat sub 9, sub 8. Sub 9 di sini pakai standar ya.
sub 0. Nah ini ya, base quantity, sub 09-nya adalah operation quantity. Jadi kalau kita bikin di produksi misalnya 1000, kemudian perbandingannya base quantity di BOM misalnya 10, berarti 1000 bagi 10 gitu ya. 1000 bagi 10, 100 gitu ya. Nah 100 itulah nanti dikalikan dengan yang rumusan aktualisasi dari mana tadi, aktualisasi, bentar, bukan di sini ya, dikalikan dengan yang tadi 1000 dibagi 10 tadi 100 misalnya ya, 100 dikali dengan yang ini kan tadi kita hitung 100 ya, operationnya dibagi base quantity dikali Z Pro, katakanlah Z Pro nya 8 ya, 8 jam misalnya ya, kali 8. Nah jet setnya, setupnya 1 misalnya ya, berarti 8 tambah 1 9 kali 100 gitu ya cara ngitungnya. Oke, jadi ini Anda juga harus tahu maksudnya dimana cara proses perhitungan dari mesin. Oke, ini udah. Kemudian kita lihat di berikutnya adalah define number range ya, number range dari control dari routing ya. Kita lihat define number range dari routing. Capacity sudah, kita lihat ke routing, define number range for routing. Nah kalau ini sih Anda bisa coba kita lihat ya, ini kebetulan ada 2 nomor, ini Anda bisa bikin sendiri ya, cara bikin numberingnya Anda bisa nih ya, caranya ya di sini ada ini, kemudian nanti tambahkan. Nah seperti itu, Anda tambahkan di sini nanti ya. Oke. Kemudian Anda tentukan from numbernya to numbernya ya. Ini penomoran ini, numbering ini sama dimanapun di SAP, maksudnya di penomoran dari routing, penomoran dari order, penomoran dari reservation, konsepnya segitu. Begitu juga di accounting juga penomorannya sama gitu konsepnya ya. Number for routing adanya di situ. Tadi mana? Di sini ya, define number range for routing. Oke, kemudian berikutnya adalah routing general data configure planner group. Kalau ini juga opsional ya, Anda mau pakai apa enggak planner groupnya. Tadi kita udah tunjukkan di planner groupnya. Nah di sini ya seperti ini ya, nanti Anda bisa pasangkan atau tidak. Yang pokoknya aja tadi saya udah tunjukkan. Ini yang pokoknya di sini ya, perhitungan formula. Kemudian saya bisa summary-kan. Pertama yang pokoknya Anda di sini define parameter, kemudian standar value key, kemudian define control key ya, capacity planner enggak. Nah ini formula ya, formula sama number range biasanya dari standar SAP ya. Poin-poin itu aja yang harus Anda perhatikan. Saya bedakan warnanya misalnya. Jadi ini ya yang harus Anda perhatikan ini. Ini ya. Ini karena mempengaruhi proses, sangat mandatori sekali. Jadi Anda harus betul-betul aware dari yang saya warnain ini. Oke ya. Yang terakhir adalah material assignment. Kita lihat material assignment. Kita melihat material assignment. Material assignment. Sebentar. Material assignment ya. Oke, untuk material assignment Anda masuk ke routing sini ya, kemudian general data ini, type assignment. Nah
harus Anda perhatikan di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Bahwa untuk proses production order itu TL type itu task list type-nya itu adalah N ya. Routing ya, N. Jadi Anda harus pakem, harus paham bahwa masing-masing di produksi itu kan kita tahu ada 3 ya. Pertama adalah discrete manufacturing, maka ini task listnya adalah N ya, routing. Kemudian yang kedua adalah di proses industri, dia master recipe, task list type-nya adalah 2 ya. Ini kalau kita cari, nah seperti ini nih ya, 2. Tadi yang N routing. Kemudian yang ketiga R ya, red routing. Nah, red routing itu adanya di apa namanya, yang satu lagi proses industri REM ya, repetitive manufacturing, itu pakai red routing ya. Jadi Anda harus pakem 3 ini, harus tahu. Nah, ini N ini di material type, kita tahu ada beberapa material type ya. Kalau di sini saya bikin finish good-nya berarti VERT ya, material type-nya. Kebetulan di sini udah dipasangkan finish good-nya. Sedangkan raw materialnya adalah ROH ya, ROH juga dipasangkan. Nanti kalau teman-teman ada concern di material type yang berbeda, misalnya kopi dari standar, nah Anda harus pasangkan di sini ya. Misalnya Z ROH gitu ya, Z PERT misalnya. Nah, Anda juga harus pasangkan di sini untuk supaya tidak nanti pada prosesnya tidak error gitu ya. Ya. Oke, saya kira pembahasan tentang konfigurasi pada basic data seperti itu ya, yang pokoknya aja, yang lain-lainnya adalah opsional, tambahan, tidak banyak pengaruh ke dalam proses ya. Anda kuasai dulu yang basic ya, seperti itu, dan dengan itu pun Anda bisa membuat satu proses produksi yang bisa berjalan gitu ya, bisa berjalan, dan ini bisa cukup mengadopsi kemauan dari customer customer ya. Kalau Anda pelajari bolak-balik ini, kita akan paham bahwa kebutuhan dari customer dan akan bisa menjelaskan kebutuhan efek-efeknya seperti apa di master data PP ya. Oke, di video tutorial berikutnya nanti kita akan bahas tentang ini, shop floor control, karena agak banyak, agak tricky, jadi kita pembahasan configuration sampai basic data dulu ya. Teman-teman nanti saksikan video tutorial berikutnya, kita masuk ke shop floor control dan factory plan. Nah, ini penting juga ya teman-teman ketahui. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan jelas gitu ya, untuk teman-teman SAP PP yang mau config ya, yang mau ke project-project SAP, sehingga dia mempunyai konsep dasar ya dari proses konfigurasi. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah. Semata-mata itu adalah saya masih pada posisi belajar. Saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.